Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Di awal tahun ini kita mulai webinar dari IAI, khususnya Kompartemen Akuntan Pajak, bersama dengan Halo Pajak, Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi, Kanwil DJP Banten, mengadakan webinar. Sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin ditayangkan dulu tertib acara. Tertib webinar kita, mohon host ditayangkan. Baik, terima kasih. Perlu kami ingatkan bahwa acara ini mendapatkan SKP, 2 SKP untuk untuk anggota IAI. Nanti ada pengisian absensi, mohon diikuti. Dan juga ada permintaan dari Kanwil DJP untuk feedback ya Pak, bukan untuk pemeriksaan, bukan untuk data apapun. Ini hanya untuk feedback dari fungsional penyuluhan supaya prestasi kerja dinilai dari feedback dari teman-teman semua. Ada pretest dan post-test nanti yang harus diisi. Kami harapkan bisa kerjasamanya untuk mengisi supaya acara-acara ini, karena ini tidak berbayar, jadi dan juga merupakan satu kegiatan dari kerjasama dengan Kanwil DJP sebagai feedback bahwa kegiatan ini terlaksana bukan rekayasa. Jadi kami harapkan para peserta untuk mengisi post-test dan pre-test dan post-test yang akan dibagikan linknya nanti di kolom chat. Baiklah, untuk memulai acara, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semua peserta mengambil sikap sempurna. Silakan host. Tanah air
Terima kasih. Pertama-tama sebelum nanti dibuka dengan kata sambutan dari Kementerian Koperasi, kami perlu mengupdate kembali. Ini adalah webinar pertama di tahun 2022. Jadi memang ke depan kita akan lebih fokus untuk bagaimana mengaplikasikan PP 7 tahun 2001 mengenai aplikasi akuntansi sederhana buat UMKM. Pada saat ini juga kami mengingatkan kembali kepada wajib pajak maupun konsultan pajak mahasiswa, mengingatkan kembali bahwa PP 23 tahun 2018 memberikan batas waktu bahwa PT badan, baik berbentuk apapun saat ini yang terhitung tahun 2022, bahwa badan yang berdiri sejak tahun 2018 akan berakhir menggunakan fasilitas PPh final 0,5%, itu dihitung kalau PT dari tahun lalu ya 3 tahun, sedangkan badan selain PT akan sudah berakhir tahun lalu. Jadi tahun ini akan dimulai dengan pembukuan, jadi tidak dapat lagi menggunakan PPh final. Jadi disambung lagi dengan adanya harmonisasi peraturan perpajakan, sehingga seminar ini akan menjadi sangat menarik karena memang selain ada peraturan PP 23, ada juga nanti harmonisasi peraturan perpajakan yang akan berimplikasi langsung terutama kepada usaha UMKM. Mudah-mudahan dengan seminar ini kita bisa lebih siap untuk ke depan. Dan yang kedua adalah kita dari IAI Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya Kompartemen Akuntan Pajak yang saat ini bekerja sama dengan IAI wilayah Banten, sangat mendukung PP 21, yaitu penyediaan aplikasi akuntansi keuangan. Namun kita dari IAI sebagai profesi, kita melihat bahwa kendala-kendala di lapangan saat ini setelah sekian banyak usaha yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, bahwa tidak mudah untuk mendidik UMKM untuk membuat laporan keuangan. Jadi kita berkesimpulan bahwa meskipun nanti akan disediakan aplikasi akuntansi sederhana, belum tentu bisa menyelesaikan masalah, kecuali kalau kita terjun langsung dengan bantuan daripada universitas. Kebetulan universitas ada kegiatan juga yang bisa membantu, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yaitu di mana mahasiswa wajib magang selama 6 bulan, sehingga kita melihat ada sinergi. Harusnya yang kita nggak bersinergikan bahwa program-program pemerintah, baik Dinas Kementerian
Koperasi maupun Dinas Pendidikan seharusnya bisa saling mendukung, dan kita harap dengan kita dari IAI melihat ini bisa berjalan, karena memang di PP 7 tahun 2021 itu menyebutkan bahwa UMKM akan diberikan aplikasi akuntansi sederhana secara gratis. Artinya memang aplikasi secara gratis, dan bantuannya untuk asistensinya juga mungkin bisa dapat secara gratis, sehingga bagaimana acara kita ke depan ini bisa mensinergikan kedua hal tersebut sehingga UMKM kita itu bisa naik kelas. Jadi memang program kita tujuannya ke sana dari IAI, kita bekerjasama dengan Halo Pajak, Universitas, Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, Kanwil DJP, karena kita bergerak sebetulnya dari awalnya dari DJP dan didukung dengan PP, yaitu dengan PP 23 tahun 2018 dan PP 7 tahun 21 yang sama-sama sinergi, karena memang dari DJP sendiri memberikan batas waktu untuk menggunakan fasilitas PPh final yang untuk badan khususnya yang berdiri sejak 2018 sudah berakhir tahun ini. Jadi tahun ini kita akan mulai dengan pembukuan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan informasi yang lebih baik dan lebih siap. Karena saat ini mungkin DJP sibuk dengan teks amnesti jilid 2 atau yang namanya pengungkapan pengungkapan sukarela ya. Jadi kita dari IAI melihat bahwa karena profesi kita akuntan melihat pembukuan tetap harus kita dukung terus. Jadi kita sama-sama bantu dengan DJP untuk mengisi informasi terutama yang berhubungan dengan pembukuan. Kita berharap sebetulnya kegiatan-kegiatan ini bisa lebih banyak, makanya kita mulai dari IAI bersama dengan Halo Pajak. Jadi kita berharap nanti seperti tadi kita sudah bincang-bincang di awal acara bahwa kita akan bekerjasama dengan universitas menyediakan SDF. Jadi nanti tadi juga dari Kanwil DJP Banten juga menyarankan untuk bekerjasama dengan relawan pajak juga. Jadi nanti kita akan mensinergikan. Yang kita harapkan sebetulnya adalah aplikasinya ada, SDM yang menggunakan ada, sehingga kita langsung bisa bekerjasama dengan Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi untuk membantu UMKM yang tidak mampu untuk membuat laporan keuangan, sehingga langsung nyata, Pak. Jadi nyata semua, sehingga tidak lagi terputus. Artinya kita didik tapi belum tentu diaplikasikan, ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga kita berharap laporan keuangan itu bisa tersedia secara rutin dan UMKM kita bisa naik kelas. Mungkin itu pembuka dari saya. Jadi kita berharap semua program-program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Baiklah, kita dari IAI, di sini ada dari IAI Banten, ada wilayah, jadi memang kita di setiap wilayah ada perwakilan, yang juga di IAI sendiri kita punya juga kompartemen. Salah satunya adalah kompartemen akuntan perpajakan, yaitu akuntan yang bekerja di sektor perpajakan, baik itu konsultan pajak maupun di pemerintahan yang berhubungan dengan pajak. Jadi kita adalah salah satu kompartemen yang membidangi perpajakan di IAI, dan ini adalah program tahunan kita, sehingga sebetulnya kita bekerjasama dengan IAI Wilayah. Dengan ada pandemi ini ada juga berkahnya, karena kita sebetulnya bisa melakukan kegiatan bersama nih dengan IAI Wilayah tanpa harus pergi ke daerah. Jadi mudah-mudahan kerjasama dengan IAI Wilayah ini bisa bekerja terus-menerus, sehingga kegiatan kita IAI ini bisa berperan dalam mendukung UMKM terutama, dan mendukung perkembangan pembukuan di Indonesia. Baiklah,
sambil menunggu, kebetulan Ibu Kementerian perwakilan dari Kementerian Koperasi belum siap, jadi memang kita coba mungkin Pak dari IAI, Pak Helmi bisa join Pak, sebentar Pak. Sambil perkenalkan diri Pak, kita dari IAI Pak. Baik, terima kasih Pak Situmorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita perkenalan aja Pak, jadi enggak. Ya, betul Pak Situmorang, siap. Jadi sambil baik, ini kebetulan Pak Ibu itu Kementerian Koperasinya masih persiapan, jadi butuh waktu, jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih. Betul, saya sudah menyambung Pak Situmorang. Oke, baik. Saya kebetulan di periode ini masih menjabat Ketua IAI Wilayah Banten. Tentu kami sangat senang sekali ini bisa berkolaborasi dengan beberapa stakeholder kita seperti itu. Tentu yang saya apresiasi dari IAI Kompartemen Pajak ini sudah menggandeng IAI Wilayah untuk mengadakan sosialisasi kegiatan pada hari ini. Kami juga berterima kasih ini kepada beberapa seperti dari UMKM, seperti kementerian, kemudian Kanwil Pajak, yang DJP Banten yang sudah juga berkolaborasi, dan tidak lupa kita juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu kebetulan tadi sudah hadir Pak Dekan kita, Pak Dr. Haji Ahmadi, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang akan kita sosialisasikan hari ini dengan materi yang saya anggap ini sudah luar biasa, para pemateri narasumber kita pada hari ini, Pak Situmorang ya. Mudah-mudahan kita juga mengharapkan nanti dari sosialisasi ini tentu yang kita outcome-nya adalah implementasinya sebenarnya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti para narasumber bisa memberikan lebih ke teknis seperti itu, agar para teman-teman kita di UMKM ini bisa sesederhana mungkin menerima materinya seperti itu. Kalau materinya terlalu tinggi nanti sulit juga ini teman-teman UMKM kita untuk memahaminya. Saya kira yang simple, mungkin nanti yang banyak diskusi seperti itu yang kita harapkan dari IAI Wilayah Banten. Sekali lagi terima kasih Pak Situmorang waktunya. Baik Pak, terima kasih Pak Helmi. Baiklah, jadi berhubung dari Kementerian Koperasi masih persiapan Pak, mungkin kita lanjutkan langsung dengan nanti menyusul Pak. Jadi kita langsung ke acara keduanya, sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono, Sarjana Hukum, Master of Administrasi. Waktu dan layar kami serahkan ke Pak Agus. Silakan Pak. Terima kasih Pak Situmorang yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Dr. Haji Ahmadi SEMM. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah D3P Banten atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan dari Kanwil Pajak Banten, serta para narasumber dan para peserta webinar yang kami banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi yang membahagiakan ini, dan insya Allah penuh berkah ini kita dapat mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak dan Ikatan Akuntansi Indonesia dengan tema aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten selalu mendukung program-program pemerintah, termasuk di antaranya bidang perpajakan, yang mana berkaitan dengan hal tersebut antara lain Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten melakukan serangkaian sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Provinsi Banten, antara lain mengenai satu Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 44/PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 PMK 05 tahun 2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Dan selanjutnya yang ketiga, Peraturan Menteri nomor 9 tahun PMK nomor 03 tahun 2021 tentang insentif pajak terdampak pandemi COVID virus di tahun 2019. Di samping itu juga Dinas Koperasi dan UMKM senantiasa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha mikro kecil, terutama terkait dengan penata usahaan keuangan atau lebih dikenal dengan sistem akuntansi keuangan, walaupun itu dalam level yang sederhana, dengan tujuan agar para pelaku usaha UMKM dapat melakukan pengelolaan uang secara tepat dan benar. Yang mana sesuai tadi disampaikan waktu kita berdiskusi di awal oleh Pak Situmorang tadi, bahwa berdasarkan PP 7 tahun 2021 bahwa pelaku usaha mikro mendapatkan fasilitasi sistem katakanlah akuntansi secara cuma-cuma. Nah, kami sangat menyambut baik hal tersebut karena apa-apa yang Bapak Ibu katakanlah diskusikan pada momen webinar ini akan sangat membantu pengembangan pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Banten. Jadi mudah-mudahan dengan webinar ini solusi tata cara katakanlah tata cara penyiapan sistem tersebut dapat dirumuskan sehingga pengembangan UMKM di Provinsi Banten dapat berjalan dengan lancar. Di samping sosialisasi tersebut, kami juga melakukan pelatihan dari aspek akuntansi dan juga perpajakan setiap tahun, sekalipun skalanya masih terbatas. Jadi karena keterbatasan keuangan kami juga, jadi belum bisa menyeluruh UMKM yang ada di Provinsi Banten, tapi itu secara skala prioritas berdasarkan usulan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota. Sosialisasi dan pelatihan perpajakan tersebut diharapkan bisa memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakannya. Hadirin yang berbahagia, seharusnya wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Karena hal itu akan kembali juga hasil dari pengelolaan pajak tersebut berupa sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh kita semua selaku warga negara. Dan dengan demikian juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara makro ataupun mikro di wilayah Banten khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya akan menjadi lebih baik. Kesadaran pelaku UMKM di Provinsi Banten atas kewajiban pajaknya semakin baik, walaupun diantaranya mereka masih banyak yang belum paham melakukan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan satu, wajib pajak UMKM kurang memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai peraturan perpajakan. Nah, ini perlu kiranya ada sosialisasi undang-undang perpajakan terhadap pelaku usaha UMKM. Kedua, wajib pajak UMKM belum semua memahami bagaimana penerapan self assessment
sistem untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Ini juga perlu sosialisasi Pak di situ Pak, yang perlu dilakukan oleh kita semua. Yang ketiga, wajib pajak UMKM belum semua memahami pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya yang harus ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu pula, saya sangat mengapresiasi acara webinar ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peserta webinar khususnya dan para pelaku UMKM di Provinsi Banten pada umumnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi segala upaya kita dan memberikan kekuatan untuk melewati segala tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 13 Januari 2022, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banten, Agus Mintono, SMMSI. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Mungkin Pak sekalian saya mohon izin Pak karena ada kegiatan lain dengan segala kerendahan hati saya mohon izin oleh Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih intens kerjasamanya Pak. Seperti yang tadi mengharapkan banyak edukasi-edukasi yang lebih banyak dan mencakup luasan yang lebih banyak. Baik Pak, mudah-mudahan ke depan kita bisa laksanakan. Baiklah, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih buat Pak Agus Mintono yang sudah ada kegiatan lain. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya akan menjadi lancar Pak. Amin, amin Pak. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Masduki yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Insinyur Irene Suryani MM, selaku Asisten Asdep Pembiayaan Usaha Mikro. Kepada Ibu Iren, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahata. Mohon maaf, ini saya dapat tugas dadakan, jadi saya sebenarnya tadi di jalan dan tumben hari ini sangat macet sehingga waktunya agak terlambat ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi mohon maaf karena kondisi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang akan mengisi memberikan sambutan ini adalah ke Bapak Deputi Bidang Usaha Mikro, namun beliau juga saat ini ternyata ada tugas dadakan lainnya dari Bapak Menteri sehingga beliau tidak bisa memberikan sambutan pada hari ini. Mungkin saya bacakan, mohon izin saya bacakan sambutan dari Bapak Deputi Bidang Usaha Mikro atas nama Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Utama Halo Pajak, Bapak Dr. Winston Manihuruk. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJPB Banten. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hadirin peserta webinar Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM melalui video conference Zoom meeting hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19.
Pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat PHK, kemudian dunia usaha, terutama koperasi dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha khususnya UMKM. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil dan produktif dengan melaksanakan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan tahun 2022 ini masih ada. Hadirin yang berbahagia, manfaat dan pentingnya pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dengan objek pajak bagi UMKM adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk UMKM golongan dan diwajibkan memungut pajak PPN dari pembeli. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, yang pada awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, dipangkas menjadi 0,5% dengan ketentuan wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Kemudian wajib pajak badan seperti koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian wajib pajak berbentuk PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Wajib pajak berbentuk PT berakhir hingga akhir tahun 2020. Jenis UMKM yang dapat menikmati tarif PPh final untuk UMKM adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, termasuk usaha dagang, industri jasa, penjahit, dan usaha lainnya, termasuk online yang dijajakan di marketplace dan media sosial. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk UMKM, diantaranya hingga bulan Desember 2021, wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 dan menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Dirjen Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 impor. Dan wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini. Dan dapat mengakses secara online melalui laman pajak.go.id. Jika berhak atau disetujui, wajib pajak harus membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya, termasuk dari transaksi dengan pemungutan pajak. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020, ada fasilitas untuk UMKM yaitu kemudahan administrasi pajak dalam pengajuan pembiayaan, kemudahan dan insentif fiskal dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan insentif kepabeanan. Berdasarkan PP 7 tahun 2021, klasifikasi omset usaha mikro
dinaikkan menjadi 2 miliar per tahun. Usaha kecil 2 miliar sampai dengan 15 miliar, dan usaha menengah 15 sampai 50 miliar. Nah, terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha mikro sebesar 0,94%, dari angka yang awalnya 63,35 juta usaha menjadi 63,95 usaha mikro. Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan usaha mikro dapat lebih optimal dilaksanakan. Kemenkop UKM juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sederhana yang sudah ada di aplikasi laporan akuntansi usaha mikro, LAMikro, yang sudah disediakan oleh kementerian. Kemudian diharapkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Dengan berlakunya undang-undang HPP ini diharapkan juga menjadi kebangkitan pelaku UMKM baru dan mendorong daya saing UMKM yang sudah beroperasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk acara pelaksanaan webinar pada hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal, dan semoga kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Jakarta, 13 Januari 2022, Deputi Bidang Usaha Mikro Edi Satria. Demikian Pak Sahatta, saya bacakan sambutan dari Bapak Edi Satria mewakili Bapak Menteri. Demikian saya kembalikan kepada Pak Sahatta. Baik, Bu Iren, terima kasih sekali bisa menyempatkan waktunya. Kami juga dari IAI dan Halo Pajak mengucapkan terima kasih atas selalu dukungan acara ini. Dari awal tahun lalu sampai saat ini masih tetap eksis dan selalu siap dengan deputi. Ini sesuatu yang membanggakan sekali dan kita semangat untuk terus melanjutkan, Bu. Jadi kami sampaikan salam dan terima kasih kepada Pak Edi. Mudah-mudahan acara beliau bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Baik, Pak.